Alkisah Raja Bengis nan kejam bernama Timur Leng berhasil menjajah seluruh negeri Asia Tengah. Dia dan ribuan pasukannya tak segan-segan menghancurkan siapa saja yang berani melawannya. Dan desas-desusnya, Raja Timur dan pasukannya berencana menyerang kota Baghdad. Hal ini membuat semua warga dicekam ketakutan, termasuk Abu Nawas sendiri. Sebab Raja Timur dan pasukannya terkenal sadis dan kejam. Beberapa bulan kemudian, terdengar kabar bahwa Raja Timur beserta pasukan akan memasuki kota Baghdad. Abu Nawas selaku orang yang ditokohkan segera mengajak masyarakat berkumpul di alun-alun. Lantas ia naik ke atas mimbar dan berpidato di depan khalayak ramai. Mari kita semua berdoa supaya pasukan tentara Raja Timur ditimpa musibah angin topan yang dahsyat, sehingga mereka semua menjadi binasa. Semua warga yang kala itu berkumpul di alun-alun serempak mengucapkan amin dengan lantang. Tiba-tiba seorang pria berdiri dan bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah Anda pernah melihat tentara Raja Timur?" Abu Nawas menjawab, "Belum pernah, dan aku juga belum pernah melihatmu sebelumnya. Sepertinya kamu bukan orang sini." Pria itu kembali berkata, "Benar, aku memang bukan orang sini, karena aku adalah panglima tentara Raja Timur." Sontak Abu Nawas terkejut, begitu pula dengan penduduk desa. Mereka tak menyangka bahwa pasukan tentara Raja Timur sudah memasuki desanya. Tapi dengan tenang Abu Nawas melanjutkan pidatonya. "Mari kita berdoa sekali lagi, kali ini untuk jenazah kita." Mendengar hal itu membuat panglima tentara Raja Timur menjadi heran. "Kenapa berdoa untuk jenazahmu sendiri? Dasar bodoh, orang mati itu didoakan oleh orang yang hidup," ujar panglima tentara Raja Timur. "Tuan benar, tapi bukankah kami semua akan mati diserang pasukan Tuan? Sedangkan kami tidak tahu apakah akan ada di antara kami yang hidup untuk mendoakan jenazah kami. Jadi selagi kami masih hidup, kami berdoa untuk jenazah kami nanti," balas Abu Nawas. Seketika panglima tentara Raja Timur tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Karena kelucuan Abu Nawas, panglima tentara Raja Timur mengatakan bahwa dia dan pasukannya tidak akan menyerang desa Abu Nawas. Justru malah sebaliknya, ia memberikan hadiah seekor gajah. Para penduduk pun lega mendengarnya. Mereka berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah menyelamatkan mereka. Namun permasalahan lain muncul. Kehadiran gajah tersebut membuat penduduk desa resah, sebab ia memakan banyak hasil panen mereka. Mereka pun mengadukan hal ini kepada Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan? Kita tak mungkin membunuh atau menjual gajah itu. Bisa-bisa panglima tentara Raja Timur akan murka," tutur salah satu warga. Mereka semua menyalahkan Abu Nawas dan menuntut agar dia mengembalikan hadiah itu. "Saya setuju dengan usulan kalian, tapi dengan satu syarat. Kalian semua harus menemaniku saat menghadap sang panglima," ujar Abu Nawas. Para penduduk desa pun sepakat dengan keputusan Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, kami semua akan menemanimu," balas mereka serempak. Esok harinya, Abu Nawas dan penduduk desa berangkat menuju tenda panglima tentara Raja Timur. Sesampainya di sana, terdapat ribuan pasukan yang sedang berkumpul, dan terdapat ratusan tenda berdiri di tengah lapangan. Abu Nawas sempat dicegah oleh salah satu prajurit, namun akhirnya ia diperbolehkan menghadap sang panglima. Tanpa Abu Nawas sadari, ternyata penduduk desa yang menemaninya memilih kabur meninggalkan Abu Nawas. Mereka takut akan dibunuh bila sampai usulannya membuat sang panglima menjadi marah dan murka. Dan naasnya lagi, saat itu sang panglima sedang dalam suasana hati yang buruk.
Melihat kehadiran Abu Nawas, Panglima Tentara Raja Timur berteriak, "Mau apa datang kemari?" bentak sang Panglima. "Ini tentang gajah yang Tuan berikan," jawab Abu Nawas gemetaran. "Memangnya kenapa? Apakah hadiahku tidak berguna?" tanya sang Panglima. Abu Nawas menjadi ketakutan. Ia lalu menengok ke belakang dan ternyata penduduk desa telah meninggalkan dirinya. Karena merasa dibohongi, Abu Nawas pun menjadi jengkel. Ia lalu memikirkan jalan keluar sekaligus balas dendam dengan warga desa. Kira-kira jawaban apa yang harus ia katakan supaya Panglima Tentara Raja Timur tidak marah? Akhirnya ia pun menemukan ide. "Begini Tuan, saya perhatikan gajah pemberian Tuan terlihat sedih. Mungkin karena tidak ada pasangannya. Apakah Tuan punya gajah betina untuk dijadikan pasangannya?" ucap Abu Nawas. "Oh itu, baiklah, sekarang juga akan saya kirim gajah betinanya," jawab Panglima Tentara Raja Timur. Abu Nawas kemudian undur diri pamit pulang. Kisah selanjutnya. Entah kenapa hari ini Baginda Raja terlihat kurang bersemangat. Kemudian salah satu menterinya menghampiri dan bertanya, "Apakah Paduka Raja sedang kurang sehat?" tanya menteri itu. "Tidak wahai menteriku, saya hanya kurang bersemangat saja," jawab Baginda Raja. "Mungkin Baginda Raja butuh sedikit hiburan. Bagaimana kalau saya panggilkan Abu Nawas, kita beri dia tantangan?" usul sang menteri. "Benar juga katamu, tapi aku tidak punya ide apapun untuk mengerjai Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Oh, kalau soal itu serahkan saja padaku," balas sang menteri. "Memangnya kamu punya ide apa?" tanya Baginda ingin tahu. "Suruh saja Abu Nawas untuk menghadirkan lembu berjenggot yang bisa berbicara. Pasti dia akan kebingungan," usul sang menteri. "Ide yang bagus. Cepat panggil Abu Nawas kemari," titah Baginda Raja kepada pengawal kerajaan. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, kamu ingin dapat hadiah enggak?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja saya mau Paduka," jawab Abu Nawas singkat. "Tapi ada syaratnya Abu Nawas," balas Baginda Raja. "Waduh, pasti Baginda ingin mengerjai aku lagi," batin Abu Nawas dalam hati. "Kamu bersedia tidak Abu Nawas? Tapi karena kamu sudah ada di sini, mau tidak mau kamu berarti harus menerima tantanganku," tegas Baginda Raja. "Baiklah Paduka, katakan apa tantangannya kali ini?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku menginginkan 6 lembu berjenggot yang pandai berbicara. Kamu saya kasih waktu 1 minggu untuk mendatangkan mereka. Kalau kamu gagal, kamu akan dihukum gantung," jawab Baginda Raja menjelaskan. "Mati aku, mana ada lembu berjenggot yang bisa bicara? Biarlah nanti aku cari caranya," keluh Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun kemudian mohon diri pamit pulang ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, ia duduk berdiam diri merenungkan keinginan Baginda Raja. Seharian Abu Nawas tidak pernah keluar rumah, sehingga membuat para tetangganya heran. Seminggu pun berlalu, akan tetapi Abu Nawas masih belum menemukan jalan keluarnya. Hari yang ditentukan pun tiba. Terpaksa ia harus menghadap Baginda dan siap untuk mendapatkan hukuman. Saat dalam perjalanan menuju istana, Abu Nawas melihat sekumpulan kakek-kakek tua yang sudah pikun. Ia lalu menghampiri mereka dan bertanya, "Ini hari apa ya, Kek?" Karena mereka adalah sekumpulan kakek-kakek pikun, tentu saja jawaban yang mereka berikan tidak ada yang benar. "Aha, aku menemukan ide agar selamat dari hukuman," ucap Abu Nawas girang. "Apakah di antara kalian ada yang ingin makan enak? Kalau mau, silakan ikut denganku."
tapi kesempatan ini hanya untuk 6 orang saja, ujar Abu Nawas. Mendengar tawaran Abu Nawas itu, mereka serempak langsung bersedia. Lalu dipilihlah 6 orang dari mereka yang benar-benar pikun. Kemudian mereka berenam diajak Abu Nawas menuju istana. Setelah sampai di istana, Abu Nawas langsung menghadap Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, mana lembu yang kau janjikan itu?" tanya Baginda Raja. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas langsung menunjuk ke 6 orang yang dibawanya itu. "Itulah mereka, wahai Paduka yang mulia." Melihat yang dibawanya adalah kakek-kakek tua berjenggot, Baginda pun heran. Lalu kembali bertanya, "Hei Abu Nawas, apa kamu tidak salah bawa?" Abu Nawas menjawab, "Tentu saja tidak, wahai Paduka yang mulia. Kalau Baginda tidak percaya, tanyalah pada mereka. Hari apa sekarang?" Lantas Baginda pun segera menghampiri kakek-kakek tua dan bertanya kepadanya. Ternyata memang benar. Ketika Baginda Raja bertanya kepada kakek-kakek itu, jawaban mereka berbeda-beda dan tidak ada yang benar. Maka berujarlah Abu Nawas, "Tuh kan Baginda, jika mereka manusia tentunya tahu hari ini hari apa. Belum lagi jika Baginda menanyakan hari yang lain akan tambah pusinglah mereka. Inilah yang saya maksud dengan lembu berjenggot yang pandai bicara itu, Baginda." Baginda Raja heran melihat Abu Nawas yang pandai melepaskan diri dari ancaman hukuman. Maka Baginda pun memberikan hadiah 5.000 dinar kepada Abu Nawas. Abu Nawas lalu pulang dan mengajak ke-6 orang tersebut makan enak di sebuah warung. Drama Abu Nawas dilantik menjadi Hakim Agung. Suatu saat, jabatan Hakim Agung sedang kosong sejak kematian pejabatnya, yaitu Syekh Maulana. Raja Harun ar-Rasyid sudah meminta nama-nama nominator hakim senior yang layak untuk diangkat menjadi Hakim Agung. Tapi anehnya, keputusan malah jatuh kepada anak Syekh Maulana, yakni Abu Nawas, yang bukan hakim tapi memang dikenal menguasai segala ilmu kebijakan. Maka jadilah Abu Nawas calon tunggal Hakim Agung. Tentu saja keputusan itu membuat dengki para hakim senior. Abu Nawas cemas mendengar keputusan rajanya itu. Apalagi intrik panas mulai berhembus. Gosip soal kolusi dan nepotisme disorot dalam pengisian jabatan di institusi hukum itu. Harta kekayaannya ada yang mengusut. Maka Abu Nawas mulai tersenyum dan tertawa sendiri setelah mendapat undangan tes kelayakan dari istana. Abu Nawas keluar rumah, dia mengambil pelepah daun kurma yang jatuh di halaman. Kemudian dia tunggangi pelepah itu selayaknya naik keledai sambil berkeliling kampung. Anak-anak pun bersorak-sorai menyanyikan lagu Kuda Lumping mengiringi di belakangnya. Dan hari itu juga tersiar kabar Abu Nawas otaknya tak waras. Gosip pun makin keras berhembus. Apa mungkin orang tak waras menjabat Hakim Agung? Raja Harun ar-Rasyid tidak percaya terhadap gosip itu. Sebab Abu Nawas memang penuh gosip intrik dan kontroversial. Maka raja memerintahkan prajuritnya untuk memanggil Abu Nawas. Kalau perlu menangkap Abu Nawas agar datang ke istana. Abu Nawas dengan terpaksa akhirnya datang bertemu Baginda Raja. Dia masih suka tersenyum dan tertawa sendiri. "Kamu menolak undangan kerajaan. Tahukah kamu bahwa ini suatu penghinaan?" kata Baginda Raja. "Saya sudah tahu," jawab Abu Nawas.
Tahu apa? Sergah Baginda Raja lagi. Saya tahu bahwa terasi itu berasal dari udang, jawab Abu Nawas ngelantur. Baginda Raja naik pitam dengan jawaban Abu Nawas yang tak nyambung itu. Ini pelecehan terhadap kerajaan. Kamu tahu itu, Abu Nawas? Kan saya benar. Lah menurut Anda, apa udang itu berasal dari terasi? Baginda Raja pun murka, merasa terhina dengan ucapan itu. Pasal pencemaran nama baik pun berlaku. Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk menghukum Abu Nawas dengan 25 kali cambukan hari itu juga. Setelah menerima cambukan di punggung yang menyakitkan itu, Abu Nawas pun pulang. Di pintu gerbang istana, dia dihadang penjaga yang suka meminta tips. Kali ini Abu Nawas dengan senang hati memberikan semua hadiah dari Baginda Raja yang diterimanya hari ini. Maka diambilnya tongkat kayu lalu dipukulkan ke punggung penjaga itu sebanyak 25 kali. Penjaga itu pun kelenger ditinggalkan Abu Nawas. Ternyata penjaga itu melaporkan pemukulan Abu Nawas kepada Baginda Raja. Maka Abu Nawas pun diadili. Tetap dengan gaya tertawa sendiri, Abu Nawas berkata, penjaga itu selalu meminta jatah hadiah yang diberikan Baginda Raja. Hari itu dia minta juga. Padahal kan saya mendapat hadiah 25 kali cambukan. Ya maka aku beri dia 25 kali cambukan. Apakah aku salah? Baginda Raja terbahak-bahak mendengar pembelaan Abu Nawas itu. Dan Baginda Raja pun makin tahu bahwa pejabatnya suka memalak dan meminta suap. Abu Nawas lalu dibebaskan dari tuduhan. Sebaliknya penjaga itu dipecat. Tapi Baginda Raja tetap meminta Abu Nawas segera dilantik menjadi Hakim Agung menggantikan bapaknya. Tak mungkin Baginda Raja membatalkan keputusannya. Mendapat tekanan itu, Abu Nawas kumat lagi gilanya. Kali ini dia mengundang orkes dangdut di kuburan bapaknya, bernyanyi dan berpesta di atas kuburan. Masyarakat heboh, gosip mendidih. Calon Hakim Agung penyakit gilanya makin tinggi. Tapi ada juga yang kasihan karena menduga Abu Nawas stres ditinggal mati oleh bapaknya. Intrik makin memanas. Pejabat istana berkumpul untuk mendesak Baginda Raja agar membatalkan pengangkatan Abu Nawas menjadi Hakim Agung. Baginda Raja pun terpaksa menuruti dengan memilih satu di antara hakim senior lalu mengangkatnya. Mendengar berita ada pengangkatan Hakim Agung baru, Abu Nawas mendadak sembuh total. Otaknya waras lagi. Tetangga dekat Abu Nawas ada yang bertanya, kenapa Abu Nawas membuang kesempatan menjadi Hakim Agung dengan berpura-pura gila? Abu Nawas lalu bercerita bahwa dia pernah dipanggil bapaknya menjelang kematiannya. Dimintanya Abu Nawas mencium telinga bapaknya. Abu Nawas mendapati telinga kanan berbau harum, sedangkan telinga kiri berbau busuk. Ya itulah susahnya menjadi penegak hukum. Aku berusaha berlaku adil sehingga telinga kananku berbau harum. Tapi masih ada saja ketidakadilan yang tanpa sengaja aku buat, sehingga membuat telinga kiriku berbau busuk. Ujar Abu Nawas menirukan kata bapaknya. Ya karena itulah aku tak mau menjadi hakim. Karena aku khawatir dua telingaku berbau busuk semua, ujar Abu Nawas. Tetapi hanya berselang 1 tahun,
Hakim Agung yang sebelumnya dilantik meninggal dunia. Dalam mencari pengganti Hakim Agung, Baginda Raja pun masih sangat percaya dengan kemampuan Abu Nawas untuk dilantik menjadi hakim. Berbagai usaha Baginda Raja lakukan untuk membujuk Abu Nawas agar mau menjadi Hakim Agung. Mulai dengan cara merayunya sampai dengan cara paksaan. Namun Abu Nawas selalu saja menolaknya. Hingga pada suatu hari Baginda Raja mendatangi rumah Abu Nawas. "Abu Nawas, aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu besok harus ke istana dan bekerja menjadi Hakim Agung. Kalau sampai nggak datang, kamu dan keluargamu akan aku usir dari Baghdad," ancam Baginda Raja. Setelah berkata demikian, Baginda Raja langsung kembali ke istana tanpa menunggu jawaban dari Abu Nawas. Dan selepas kepergian Baginda Raja, sang istri menjadi khawatir. "Suamiku, lebih baik kau turuti saja permintaan Baginda Raja daripada kita harus diusir dari sini," kata sang istri cemas. Abu Nawas hanya bisa terdiam. "Sungguh keterlaluan Baginda Raja, ia berlaku sewenang-wenang," kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun merasa bingung. Kalau ia menolak menjadi hakim, ia kasihan melihat istri dan anaknya terusir dari kota Baghdad. Sedangkan kalau ia menerimanya, ini bertentangan dengan hati nurani. Dan ia tak ingin kejadian yang menimpa sang ayah juga akan menimpa kepada dirinya. Tidak berapa lama kemudian muncullah ide cemerlang di benak Abu Nawas. "Istriku, kamu jangan khawatir. Besok aku akan ke istana untuk menjadi hakim," tutur Abu Nawas. Sang istri yang tadinya gelisah kini tersenyum bahagia. Pada esok paginya, pergilah Abu Nawas ke istana untuk menjalankan tugas. Melihat kedatangan Abu Nawas, Baginda Raja merasa senang karena mengira ancamannya telah berhasil. Tetapi dalam hati ia masih ragu. Jangan-jangan kedatangan Abu Nawas untuk mengajukan keberatannya. Dan untuk meyakinkan hal itu, Baginda Raja lalu bertanya, "Abu Nawas, kau datang ke sini untuk menolak menjadi hakim atau menerima menjadi hakim?" Dengan tersenyum, Abu Nawas menjawab, "Hamba siap menjadi hakim Paduka yang mulia." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun merasa lega. "Baiklah Abu Nawas, sekarang duduklah di sampingku," perintah Baginda Raja. Ketika keduanya sedang asyik berdiskusi, datanglah seseorang mengadukan persoalan menyangkut tetangganya. Setelah mendengar dengan seksama keluhan orang tersebut, Abu Nawas memberi keputusan. "Sepertinya pendapatmu tentang tetanggamu itu benar adanya." Selepas kepergian orang itu, gantian tetangganya datang untuk melapor. Ia juga mengadukan persoalan menyangkut pelapor sebelumnya. Abu Nawas pun mendengarkan dengan seksama keluhan dan laporan tetangganya itu. Setelah selesai mendengarkan, Abu Nawas kemudian berkata, "Apa yang kau laporkan dan yang kau ceritakan itu sepertinya pendapatmu tentang orang itu benar adanya." Sementara Baginda Raja yang sedari tadi mendampingi merasa heran dengan keputusan Abu Nawas. "Kamu ini gimana sih Abu Nawas? Kenapa kau benarkan pendapat kedua orang tersebut? Harusnya kan kamu luruskan persoalan ini agar keduanya bisa akur kembali," tutur Baginda Raja. "Oh begitu ya caranya Paduka," ujar Abu Nawas. "Ah, payah kamu. Kalau caramu memutuskan masalah seperti ini, percuma saja kamu jadi hakim. Lebih baik aku cari orang lain saja.
sesal Baginda Raja. Abu Nawas pun kemudian disuruh pulang dan batal dijadikan sebagai hakim agung. Dalam hati Abu Nawas merasa bersyukur, keluarganya tidak jadi diusir dan dirinya juga tidak diangkat menjadi hakim. Kuah dibalas rempah. Memang semua sudah tahu dan kagum akan kecerdasan Abu Nawas. Tak ada yang meragukannya sama sekali. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid telah mempermalukan Abu Nawas dengan menyiram air kencing di depan para tamu undangan. Abu Nawas pun hanya bisa diam. Namun, dalam hati dia merencanakan sesuatu di hari yang lain. Berikut kisahnya. Figur Abu Nawas memang sangat lihai dalam menyelesaikan masalah. Tak hanya lucu saja, akan tetapi juga bijaksana, sehingga Abu Nawas tidak dapat dianggap enteng. Raja sangat bangga memiliki warga seperti Abu Nawas ini. Namun, di sisi lain, dari Abu Nawas juga sangat menjengkelkan raja karena ulahnya yang selalu tidak tahu diri. Oleh karena itulah, Baginda Raja tak pernah berhenti memeras otaknya untuk membalas Abu Nawas. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, di bulan Rabiul Awal diadakan acara Maulid Nabi. Sambil tersenyum, raja bergumam dalam hati, "Awas kamu Abu Nawas, kali ini kamu pasti kena." Acara Maulid Nabi pun tibalah waktunya dan diselenggarakan di istana. Pada saat itu semua pembesar negeri hadir, termasuk putra-putra mahkota dari negeri sebelah. Termasuk pula Abu Nawas ikut diundang atas perintah raja. Semua yang hadir di acara Maulid Nabi tersebut dipersilahkan untuk berdiri dan kemudian disirami dengan air mawar yang menebarkan bau harum. Kecuali Abu Nawas, dia disiram dengan air kencing. Setelah disiram dengan air kencing tersebut, jadi sadarlah Abu Nawas kalau dirinya telah dipermalukan di depan para pembesar negeri. Dia dibungkam 1000 bahasa dan hanya bisa bergumam dalam hati, "Baiklah Paduka, hari ini Paduka telah memberi kuah tak sedap. Esok hari aku akan membalasnya." Setelah itu, Abu Nawas tak pernah menjejakkan kakinya di istana. Raja pun menjadi kangen dibuatnya karena kelucuannya saat bercerita. Ketika raja memanggilnya ke istana, rupanya Abu Nawas tidak bersedia dengan alasan karena sakit yang membuat tubuhnya lemah lunglai. Karena khawatir telah terjadi sesuatu dengan diri Abu Nawas, raja pun menengoknya diiringi beberapa petinggi kerajaan. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Begitu mendengar bahwa raja menuju ke rumahnya, Abu Nawas yang dalam keadaan segar bugar itu pun langsung memasang aksi. Matanya terpejam, badan tergeletak lemah lunglai. Namun sebelum dia beraksi, demikian dia telah terlebih dahulu menyuruh istrinya menyiapkan obat ajaib yang berbentuk bulatan kecil, di mana di antara bulatan obat ajaib itu terdapat 2 butir yang dibubuhi sesuatu di dalamnya. Tak berapa lama kemudian, raja sudah ada di depan pintu rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apa yang kamu telan itu?" tanya Baginda Raja. "Ya, inilah yang disebut obat ajaib Paduka. Resepnya hamba peroleh lewat mimpi tadi malam. Jika hamba menelan 2 butir,
niscaya akan sembuh, jawab Abu Nawas yang terlentang dan segera bangun setelah menelan pil yang kedua. Wah, kalau begitu aku juga mau minum obat ajaib itu Abu Nawas, kata Baginda Raja. Baiklah tuanku, berbaringlah dan pejamkan mata seperti hamba sekarang ini. Tidak boleh duduk apalagi berdiri, kata Abu Nawas. Maka raja pun menuruti perintah Abu Nawas. Begitu mata raja terpejam, Abu Nawas cepat-cepat memasukkan butiran obat ajaib yang telah dibubuhi sesuatu ke mulut raja. Tiba-tiba raja bangkit sambil membelalakkan matanya. Hei Abu Nawas, engkau memberiku makan tinja ya? Kata Baginda Raja. Maka Abu Nawas pun langsung bersimpuh sambil memberi hormat kepada Baginda Raja. Dulu kan paduka memberi hamba kuahnya, ya sekarang hamba memberi paduka isinya. Nah, kalau paduka tidak memberi hamba uang 1000 dinar, kejadian ini akan hamba ceritakan kepada khalayak ramai, kata Abu Nawas sedikit mengancam. Diamlah wahai Abu Nawas, jangan ngomong ke siapa-siapa. Nanti aku akan memberimu uang 1000 dinar, kata Baginda Raja. Setelah kejadian itu, raja dan pengikutnya kembali ke istana. Mereka pun menyiapkan pundi-pundi yang berisi uang 1000 dinar. Nah, untuk kesekian kalinya, Abu Nawas berhasil memperdayai rajanya, bahkan berhasil memalak rajanya. Kisah sahabat Nabi Uwais Al-Qarni. Kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang pemuda yang sangat istimewa di mata Rasulullah. Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang tinggal di kota Yaman. Ia mempunyai penyakit sopak. Karena penyakit itulah tubuhnya menjadi belang-belang. Walaupun cacat, tapi ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya, seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. Ibunya pernah berpesan, karena ibunya sudah merasa berat dengan fisiknya, ia ingin sekali menunaikan ibadah haji sebelum dipanggil Sang Kuasa. Mendengar pesan dari ibunya, Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Lantas bagaimana hal itu dilakukan Uwais yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan? Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Ternyata setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Walhasil, orang-orang yang melihat ulah Uwais tersebut meneriakinya gila. Ya, banyak orang yang menganggap aneh apa yang dilakukannya tersebut. Tak pernah ada hari yang terlewatkan. Ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari, anak lembu itu makin besar. Dan makin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan setiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Lembu Uwais telah mencapai berat 100 kilo. Begitu juga dengan otot Uwais yang semakin kuat. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang.
Taulah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ya, ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya itu. Ia rela menempuh perjalanan yang sangat jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya wukuf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata ketika telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Di dalam doa, Uwais meminta pengampunan untuk dosa sang ibu. Mendengar itu, sang ibu heran dan menanyakan kenapa Uwais tidak berdoa untuk pengampunan dirinya sendiri. Apa jawaban Uwais? Sungguh menggetarkan hati. Ia berkata bahwa cukuplah dosa ibunya yang diampuni, sehingga beliau bisa masuk surga. Dan sudah cukup ridho dari ibunya yang akan membawanya masuk surga. Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Uwais ketika itu juga sembuh dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tangannya. Lalu, untuk apa bulatan putih disisakan di tangannya tersebut? Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat Rasulullah, untuk mengenali Uwais. Beliau berdua sengaja mencari di sekitar Ka'bah, karena Rasulullah pernah berpesan, "Di zaman kalian nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kalian berdua pergilah dan cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman." Uwais Al-Qarni pergi ke Madinah setelah menempuh perjalanan yang jauh. Akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi, tetapi Nabi tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergejolak. Perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu, agar ia cepat pulang ke Yaman. Akhirnya karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk segera pulang kembali ke Yaman. Dia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi. Setelah itu, Uwais pun segera berangkat pulang, mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat sedih dan terharu. Peperangan telah usai dan Nabi Muhammad pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi menanyakan kepada Aisyah tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais adalah anak yang taat kepada ibunya. Ia adalah seorang penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi,
Aisyah dan para sahabatnya tertegun. Menurut keterangan Aisyah, memang benar ada yang mencari Nabi dan segera pulang ke Yaman. Karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, seorang penghuni langit itu kepada sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengannya, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Sesudah itu, Nabi memandang kepada Ali bin Abu Thalib dan Umar bin Khattab seraya bersabda, "Suatu ketika, apabila kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi." Waktu terus berganti dan Nabi Muhammad SAW kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi tentang Uwais Al-Qarni. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa itu, yang kerjanya hanya mengembalakan domba dan unta setiap hari. Mengapa Khalifah Umar dan sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib selalu menanyakannya? Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti, membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika, Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka dan menanyakan, apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais Al-Qarni berada, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memberikan salam. Tetapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais segera menjawab salam Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Sambil mendekati kedua sahabat Nabi tersebut dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah dengan segera membalikkan telapak tangan Uwais. Seperti yang pernah dikatakan Nabi, memang benar. Tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais nampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi, bahwa ia adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib menanyakan namanya. Dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah bahwa seharusnya dialah yang meminta doa kepada mereka. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata bahwa ia meminta doa istighfar kepada Uwais karena dipesankan oleh Rasulullah sebelum wafat. Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu,
Khalifah Umar berjanji akan menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menolak dengan mengatakan bahwa ia hanya ingin cukup menjadi hamba yang fakir dan tidak diketahui orang. Banyak terjadi fenomena ketika Uwais Al-Qarni wafat beberapa tahun kemudian. Ketika Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah, anehnya pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebut ingin memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang sudah menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburannya, di sana ternyata sudah ada orang-orang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa ke pekuburannya, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan memakamkannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang yang fakir yang tidak dihiraukan orang. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Bukankah Uwais yang mereka kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai penggembala domba dan unta, tapi ketika hari wafatnya menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tak pernah mereka kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib agar merahasiakan tentang dirinya. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi, bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Begitulah Uwais Al-Qarni, sosok yang sangat berbakti kepada orang tua.